Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahuddin Basri, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan materi mata kuliah inovasi dan kebijakan publik. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan cara yang lama, cara yang lambat. Dunia yang semakin kompleks dan era digital yang menuntut birokrasi untuk lebih adaptif, kreatif, dan kolaboratif. Disinilah pemerintah dibutuhkan untuk terus berinovasi. Apa itu inovasi? Inovasi bukan sekadar teknologi canggih dalam konteks sektor publik. Inovasi adalah setiap upaya baru, baik berupa ide, proses, kebijakan, ataupun layanan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Secara umum, inovasi diartikan sebagai proses penciptaan dan penerapan ide untuk memberikan nilai tambah. Menurut Joseph Schumpeter, inovasi mencakup 5 bentuk, yaitu pengetahuan produk baru, pengenalan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, sumber bahan baku baru, dan pembentukan organisasi baru. Dalam sektor publik, inovasi tidak selalu berarti teknologi tinggi, tetapi lebih pada perbaikan proses, tata kelola, kebijakan, atau pendekatan layanan. Model inovasi dalam dunia kebijakan dan manajemen, ada beberapa model inovasi yang membantu kita untuk memahami ide-ide baru tercipta dan berkembang. Di antaranya, yang pertama, model linear. Model ini menggambarkan inovasi sebagai proses beruntun dari riset, pengembangan, implementasi, sampai implementasi. Tetapi model ini dianggap terlalu kaku dan tidak mencerminkan kenyataan birokrasi modern. Model selanjutnya adalah model interaktif, chain linked. Inovasi sebenarnya lebih kompleks. Ada umpan balik setiap tahap dari masyarakat, pelaksana, hingga pimpinan. Bisa dimulai dari masalah di lapangan, bukan hanya dari hasil penelitian. Model selanjutnya open innovation. Open innovation ini menekankan sumber inovasi tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari luar, akademisi, komunitas, sektor swasta. Dan inilah pentingnya kolaborasi. Model selanjutnya quadruple helix, model paling inklusif. Di sini, masyarakat tidak hanya menciptakan layanan, tetapi juga aktor aktif dalam menciptakan inovasi. Selanjutnya, pendekatan inovasi. Beberapa pendekatan inovasi dapat dijalankan, di antaranya top-down approach. Inovasi dimulai dari atas, pimpinan merancang ide dan pegawai menjalankan. Cocok untuk kebijakan nasional berskala besar, tetapi hati-hati, tanpa dukungan masyarakat luas, pendekatan ini bisa gagal. Pendekatan selanjutnya adalah bottom-up approach. Sebaliknya dari pendekatan sebelumnya, ini datang dari bawah, dari staf pelaksana atau masyarakat lokal. Lebih kontekstual dan seringkali lebih relevan dengan kebutuhan nyata. Pendekatan selanjutnya, user-centered approach. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman pengguna. Inovasi lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, yang sering kita sebut design thinking. Pendekatan selanjutnya adalah collaborative approach. Pendekatan ini melibatkan banyak pihak, pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan akademisi. Ini yang kita butuhkan di era modern seperti sekarang ini. Kenapa ini penting untuk pemerintah? Inovasi dalam sektor publik itu unik. Kita bukan mencari keuntungan, tetapi manfaat sosial. Maka tantangannya juga berbeda.
Ada birokrasi, keterbatasan anggaran, dan tuntutan akuntabel. Namun jika dilakukan dengan tepat, inovasi bisa membawa perubahan nyata, seperti pelayanan jadi lebih cepat, masyarakat lebih puas, dan pemerintah lebih transparan dan terpercaya. Implikasi kebijakan dan manajemen. Bagi para pembuat kebijakan dan manajemen publik, memahami model dan pendekatan inovasi bukan sekedar teori. Ini adalah panduan strategis untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran, membangun ekosistem inovasi, melatih aparatur lebih adaptif, dan tentu saja melibatkan masyarakat secara aktif. Di tengah dunia yang terus berubah, inovasi bukan pilihan tetapi kebutuhan. Mari kita dorong birokrasi yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga kreatif, terbuka, dan berani berinovasi. Karena inovasi yang tepat bukan hanya mengubah sistem, tapi juga masa depan. Model dan pendekatan inovasi memberikan landasan penting bagi pemahaman bagaimana ide-ide dapat diciptakan dan diimplementasikan, khususnya dalam sektor publik di tengah tantangan global seperti pandemi, krisis iklim, dan tuntunan layanan digital. Pemerintah dituntut untuk lebih inovatif. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan terhadap berbagai model inovasi, pendekatan kolaboratif, keberanian untuk bereksperimen demi menciptakan nilai publik yang lebih besar. Demikian materi inovasi administrasi dan kebijakan publik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.